Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi hari ini. Lalu bagaimana dengan kesiapan Jasa Marga? Sudah terhubung dengan Corporate Communication dan Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru Santoso. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam Mbak Adisti. Pak Heru, bisa dikatakan hari ini merupakan puncak arus mudik dan sampai malam hari ini memang jalan tol ini terpantau ramai lancar. Termasuk tadi ada informasi dari jurnalis Kompas TV di Cikampek Utama. Nah, Jasa Marga sendiri memperkirakan kepadatan kendaraan ini di malam hari ini akan terjadi di jam berapa kalau melihat dari pola arus mudik di hari sebelumnya? Sebenarnya dari tadi pagi itu sudah peningkatan volumenya sudah sangat tinggi. Ya, jadi saya berikan gambaran kalau misalnya H-6 di sini kan sekitar 30 ribuan ya Mbak Adisti. H-6 itu kan 53 ribu, itu 89% kenaikannya berdasarkan normal. H-5 itu sekitar 74 ribu, itu 141%. Nah kemarin hari Kamis itu 84 ribu, itu 149%. Jadi naik terus 89, 141, 149. Nah hari ini sampai dengan shift 1 saja jam 2 siang tadi sudah mencapai 35.500. Itu sudah 190%, di atas 90%. Jadi memang kita masih melengkapi datanya nanti untuk shift 2 dan shift 3. Tapi sesuai dengan prediksi kami meyakini bahwa hari ini adalah merupakan puncak arus mudik, demikian Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan ada kepadatan kendaraan atau peningkatan kendaraan ini bahkan 190% dikatakan Pak Heru. Sampai dengan shift 1 selesai jam 2 siang tadi. Jadi kalau kita lihat secara tren dari H-6 itu terus naik. Memang sekarang kita juga mengantisipasi keberangkatan untuk pengguna jalan tol. Biasanya kan mereka kecenderungannya berangkat setelah buka puasa ya atau setelah taraweh ya, jadi mungkin malam ini juga mungkin ada tambahan volume lalu lintas lagi ya, sehingga besok kita wrap up angkanya nanti ketahuan, tapi sampai dengan tadi saja sudah hampir 2 kali lipat sampai jam 2 siang tadi, dan kami perkirakan memang hari ini adalah puncaknya. Oke, kalau jadi kita bisa lihat tren dari H-6. Oke, jadi bisa dikatakan hari ini, malam hari ini puncaknya begitu ya Pak ya, arus mudik. Ya hari ini ya, jadi tanggal 29 itu puncak. Besok mungkin masih ada juga ya yang gelombang tambahan yang nggak berangkat hari ini ya, mungkin yang hari ini masih mungkin ada yang harus dilakukan di aktivitas lainnya dan mereka baru berangkat besok. Tapi besok proyeksi kami akan menurun dibandingkan dengan hari ini. Oke, Pak Heru, ini kan ada penyesuaian ya Pak Heru dari rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer 47 ke kilometer 70 Pak untuk di Cikampek Utama. Nah ini sampai pukul berapa Pak? Betul Mbak, jadi sebagaimana kita ketahui bersama memang kan awalnya sejak awal sudah diinformasikan bahwa semua rekayasa lalin ini baik itu kontraflow maupun itu one way ya, itu adalah merupakan diskresi kepolisian dan sifatnya situasional. Jadi sangat tergantung kepada kondisi lapangan ya. Nah, kenapa yang semalam yang harusnya jam 24 masih harus dilanjutkan sampai dengan pagi hari, itu karena memang beban di Cikampek Utama yang menuju arah timur masih tinggi. Jadi memang diberikan kesempatan. Nah kemudian tadi pagi sudah mulai untuk yang perjalanan dari barat ke timur kan akan terdampak akibat one way yang ke arah timur itu. Sehingga tadi pagi dibuka dan ini juga diskresi kepolisian jam 10 pagi dibuka. Nah saat ini bisa kita lihat ya, Cikampek baik yang menuju arah timur maupun arah barat itu sama-sama dibuka. Hanya memang satu lajur yang menuju arah Jakarta itu dipinjam buat kontraflow. Jadi sekarang 3 lajur menuju arah timur plus 1 lajur kontraflow, 4 lajur menuju arah timur. Nah 2 ini tetap dipertahankan supaya bisa sharing kapasitas. Jadi perjalanan dari barat ke timur bisa tetap dilakukan. Ya, sehingga one way itu sekarang dilakukannya tidak dari 47 tapi dari 70 sampai dengan 414 di Kali Kangkung. Nah sekali lagi ini adalah diskresi kepolisian, kami di Jasa Marga membantu mensupport dari sisi kelengkapan, kemudian dari sisi petugas, kemudian informasi kepada pengguna jalan ya di PMS kami,
di sosial media kami, ya itu kami bantu juga untuk sosialisasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini, diskresinya kepolisian. Gitu Mbak. Oke, jadi sepenuhnya kewenangan dari pihak Iya, kepolisian ya, iya. terkait Jadi dengan yang bagaimana. sekarang beroperasi, betul. 47 sampai dengan 70 itu adalah kontraflow, 70 sampai dengan 414 itu adalah one way sampai dengan Kali Kangkung. Oke, Pak Heru, ini PT Jasa Marga Japek Selatan kalau kita lihat memang mengoperasikan jalur fungsional Sadang hingga Kutanegara, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Nah, sejauh ini Pak Heru, bagaimana dengan efektivitas operasionalnya? Gini, kemarin waktu lagi, jadi gini, proyek Jalan Tol Japek Selatan, seksi 3 yang kita fungsionalkan, itu sebenarnya akan lebih ngebantu pada saat arus balik. Tapi arus mudik itu juga bisa digunakan. Jadi itu kan 8,5 kilo dari gerbang tol Sadang, ya aksesnya dari gerbang tol Sadang, ya sampai dengan Kutanegara. Setelah Kutanegara ketemu jalan nasional, jalan industri, dan harus jalan kira-kira sekitar 15 km lagi di jalan arteri sebelum ketemu gerbang tol Karawang Barat. Ya. Nah, kemarin pada saat terjadi kepadatan yang dari arah barat mau ke arah yang dari arah timur mau ke arah barat, sedangkan one way kan ke arah barat tuh. Jadi dari Bandung dan sebagainya itu sebenarnya sebagian sudah mulai kita keluarkan di Sadang supaya mereka bisa masuk ke dalam Japek fungsional, kemudian nanti masuk ke jalan arteri. Ya, tapi kemarin dengan sudah ditutupnya one way, sehingga jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta sudah bisa digunakan, memang yang Japek fungsional jadi ditutup. Karena toh yang jalan tol Jakarta Cikampek existing bisa digunakan. Tapi besok waktu arus balik, nah ini skenarionya akan mendukung. Jadi kalau terjadi kepadatan di SS Dawuan itu kan kilometer 62 ya, itu adalah pertemuan antara arus besar dari Trans Jawa dengan arus dari Cipularang untuk menuju Jakarta. Untuk mengurangi kepadatan di situ, ya Japek Selatan itu akan dioperasikan. Jadi akan membantu mengurangi kepadatan di SS Dawuan. Bagaimana caranya? Disodet dari Sadang dan dikeluarkan di Kutanegara. Nah, kembali kami ingatkan supaya antisipasi perjalanan di jalan arteri setelah dari Kutanegara. Masih butuh 15 km lagi. Oke, Pak Heru, kami mendapatkan informasi, betulkah ada beberapa pintu tol yang ditutup di hari ini? Dan di titik mana saja pintu tol yang dilakukan penutupan? Alasannya seperti apa, Pak Heru? Ini Mbak Adisti, ya, pintu tol ditutup itu kaitannya dengan operasi one way yang berlangsung ke arah timur. Jadi pada saat perjalanan menuju ke arah timur one way di jalan tol Jakarta Cikampek, tentu yang dari arah Bandung menuju Jakarta itu kan harus dikendalikan, harus ditutup. Sehingga memang misalnya ya gerbang tol misalnya akses Jatiluhur, kemudian akses Kalihurip yang di jalan tol Cipularang yang menuju ke arah Jakarta, ya, kemudian Kalihurip yang menuju ke arah Jakarta memang ditutup. Karena kalau enggak, ya nanti bisa berhadapan dengan yang arus ke arah timur, gitu ya. Sehingga memang kita keluarkan tadi, gitu ya. Dan mungkin tadi beberapa pengguna jalan ada yang mengikuti arahan petugas keluar di akses-akses tersebut. Tapi ada juga yang mungkin masih tetap bertahan di situ menunggu one way. Tapi bagaimanapun itu tadi pagi lah. Artinya sekarang sebenarnya semua sudah dibuka. Jadi kenapa kok saat itu ditutup? Karena one way. Oke, ya, kalau nggak dibuka. Berarti kami ingin meluruskan di malam hari ini tidak ada penutupan lagi untuk gerbang tol di beberapa titik. Kalau tadi Anda sebutkan ada 2 titik berarti ya Pak? Ya, itu antara lain gambaran pada saat dilaksanakan one way ke arah timur, arus yang dari Cipularang ke Jakarta harus ditutup. Jadi memang beberapa gerbang yang menuju ke arah Jakarta di jalan tol Cipularang memang kita tutup. Tapi begitu sekarang sudah dioperasikan, akses dari Bandung ke arah Jakarta, ya di jalan tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta itu semuanya berjalan dengan normal. Dan tadi bisa kita lihat liputan dari teman-teman Kompas di Cikampek Utama itu juga kita lihat arus yang ke barat, ya itu juga jalan tuh. Ya, ada 3 gardu kita buka di sana yang menuju ke arah barat, ke arah Jakarta, dan yang untuk yang ke arah timur
itu juga beroperasi. Sekitar Oke. 22 gardu kita buka ke arah timur. Oke, terakhir Pak, singkat saja. Jadi sudah berapa banyak kendaraan yang kemudian sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing? Tentu datanya masih dinamis hingga malam hari ini. Tapi sejauh ini bagaimana datanya? Kalau kita bicara, saya tadi angka untuk Cikatama saja ya, Cikampek Utama ya, Mbak Adisti. Nah, kalau kita bicara yang meninggalkan Jabodetabek, ya kita bicara kumulatif. Ya, yang arah barat melalui gerbang tol Cikupa menuju ke arah Merak, Tangerang dan sebagainya, kemudian Jagorawi melalui gerbang tol Ciawi menuju Puncak dan Bogor, serta ke arah timur melalui Cikatama ke Transjawa dan Kalitama ke arah Cipularang, itu H-10 sampai dengan H-4 kemarin itu sudah kira-kira 1,2 juta. 1,2 juta ini adalah kenaikan sekitar 15% dari normalnya. Itu kira-kira Mbak Disti. Oke, baik. Terima kasih informasinya Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Bimawan Heru Santoso. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Selamat malam. Sehat-sehat selalu Mbak Disti.